Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur jika sampai hari ini, sampai detik ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Saya memang mengajak jemaat Tuhan kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan judul yang sama, ya ambil ialah, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada diri saya dan saudara? Sehingga harus kita pegang di saat-saat ini, di akhir-akhir ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dari Wahyu pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nats ini secara khusus ditujukan bagi jemaat Philadelphia. Mereka adalah jemaat yang tekun dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bertahan iman sekalipun di tengah penganiayaan. Bahkan kalau kita lihat di satu perikop ini di ayat 7 sampai yang ke-13, kita tidak menemukan adanya teguran atas jemaat ini. Malahan kita akan menemukan suatu pujian yang diberikan bagi jemaat, yang bisa kita lihat di ayat 8 dan ayat 10. Kembali ke ayat 11. Ungkapan aku datang segera ini mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang menjadi kerinduan semua orang percaya. Kedatangan Kristus yang kedua kali yang menjadi pengharapan terakhir orang percaya. Di mana melalui kedatangannya setiap orang percaya boleh bersama-sama menikmati kemuliaannya. Boleh bersama-sama menikmati sukacita besar. Sukacita yang kekal bersama Kristus. Namun pada masa-masa menanti kedatangannya yang segera, firman Tuhan mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita yang harus kita pegang di momen-momen penantian ini, di momen-momen yang mungkin genting, yang mungkin gak mudah. Kata peganglah di sana menggunakan kata kratei dalam bahasa Yunani. Dari asal kata yaitu krateo, diartikan sebagai hold fast atau memegang erat. Nasihat peganglah apa yang ada padamu ini bukan sekedar memegang, menggenggam biasa, melainkan suatu pegangan yang begitu kencang, pegangan yang begitu erat. Bahkan di bagian lain diterjemahkan sebagai too strong, mighty, to prevail. Untuk menjadi kuat, perkasa, untuk menang. Jadi nasihat peganglah erat-erat ini, nasihat peganglah apa yang ada padamu ini ada tujuannya. Untuk menang, untuk menjadi kuat, untuk perkasa. Dengan demikian bisa dikatakan juga kalau tidak pegang erat-erat ya tidak akan menjadi kuat. Kalau tidak pegang erat-erat ya tidak akan menang atau tidak akan perkasa. Supaya apa? Untuk apa kita pegang apa yang ada pada kita? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Kita tahu bahwa mahkota adalah sesuatu yang berharga, menggambarkan suatu kehormatan, kemuliaan, menggambarkan suatu identitas. Kalau kita lihat di dalam sebuah kerajaan, mereka yang menggunakan mahkota adalah mereka yang memiliki identitas atau kedudukan yang tinggi, seperti raja, ratu, atau keluarganya yang lain. Kita perlu pegang erat
supaya kita menang. Kita perlu pegang erat apa yang ada pada kita supaya kita menjadi kuat. Sehingga mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita tidak diambil oleh seorang pun. Tapi pertanyaannya, apa yang ada pada kita yang perlu kita pegang? Apa? Apa yang mau kita pegang? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dimiliki jemaat Philadelphia pada saat itu supaya mereka pegang di momen penantian akan kedatangan Kristus. Yang pertama, kita lihat di ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Yang pertama, mereka memilih menuruti firman Tuhan di segala situasi. Ini yang harus dipegang erat yang pertama. Memilih menuruti firman Tuhan di segala situasi. Tadi dikatakan Tuhan tahu bahwa kekuatan jemaat ini tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan yang kita miliki tidak seberapa. Tapi yang memukau hati Tuhan dari jemaat ini adalah mereka memilih menuruti firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan-kekurangan kita, apakah kita tetap memilih untuk menuruti firman Tuhan? Poin yang kedua, apa yang ada pada jemaat yang perlu kita belajar, yang perlu dipegang erat-erat? Masih di ayat yang ke-8, bahwa di segala situasi ia tetap memilih Tuhan. Di sana dikatakan, engkau tidak menyangkal nama-Ku. Dalam segala situasi, jemaat Philadelphia tetap memilih Tuhan, tidak mengingkari imannya, tetap percaya sama Tuhan. Dan poin yang ketiga, apa yang perlu dipegang erat-erat? Di ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka. Poin yang ketiga, apa yang perlu kita pegang erat-erat? Adalah suatu kebiasaan yang terus tekun menantikan Tuhan. Banyak orang bilang bahwa menunggu adalah suatu hal yang membosankan. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sekedar tidak bosan, tapi tekun menantikan Tuhan. Supaya setiap kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, sambil menanti kedatangan yang kedua kali, dengan berpegang kepada tiga hal ini, kita tidak akan pernah kehilangan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak akan pernah kehilangan mahkota kehidupan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Biar kita sama-sama senantiasa memilih menuruti firman Tuhan, senantiasa memilih Tuhan, dan senantiasa tekun menantikan Tuhan.